Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita kembali akan menganalisa 3 buah emiten yang ditutup pada perdagangan 1 Oktober 2001. Di mana emiten-emiten yang akan kita bahas yaitu adalah BWPT yang dimiliki oleh Eagle Plantation. Kemudian yang kedua adalah PUDP atau Pujiadi Prestige, dan yang ketiga adalah SMMT yang dimiliki oleh Golden Eagle Energy. Jadi kita mulai untuk emiten pertama yaitu BWPT. Jadi kalau kita perhatikan BWPT atau Eagle High Plantation ini dibuka di tanggal 1 Oktober 2021, itu dibuka di harga 86 dengan rentang harganya adalah 85 sampai 96 dan ditutup di harga 91 atau menguat sebesar 6 poin atau 7,06% jika dibandingkan dengan previous close di hari Kamis tanggal 30 September 2021 yang ditutup di harga Rp85. Eagle High Plantation sendiri pada hari Jumat kemarin itu memiliki volume perdagangan adalah sebesar 65,85 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 2,87 triliun dengan price earning ratio-nya yang masih minus sebesar 0,87 kali. Dan kalau kita perhatikan pada penutupan di hari Jumat kemarin itu tampak BWPT paling banyak itu diperdagangkan adalah di harga 92, itu sebesar 1.359.263 lot dengan 5.557 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan di bid overnya sendiri pada saat penutupan tampak di bidnya sendiri itu ada antrean sebesar 329.385 lot, di mana antrean paling banyak itu ada di harga 87 yaitu sebesar 106.352 lot, dan di overnya sendiri itu ada antrean itu sebesar 682.215 lot, dan paling banyak antri untuk menjual itu ada di harga 96 itu sebesar 246.396 lot. Dan BWPT sendiri di hari Jumat itu memiliki average price itu adalah sebesar Rp92,40. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik di price diary itu tampak BWPT dalam 1 bulan terakhir atau dalam 30 hari kumulatif up and down itu tampak BWPT ditutup hijau itu sebanyak 6 hari dan ditutup merah sebanyak 8 hari. Di mana BWPT memiliki rentang harga dalam 1 bulan terakhir adalah dari harga 69 sampai dengan 100, di mana kalau kita bandingkan dengan harga BWPT saat ini yang di 91, maka boleh dikatakan BWPT sudah agak mahal. Dan asing sendiri itu tampak melakukan penjualan sebesar 45,73 juta rupiah di emiten BWPT di hari Jumat 1 Oktober 2021, dan dalam 1 minggu terakhir itu tampak asing melakukan net foreign sale itu sebesar 9,05 miliar rupiah, dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan penjualan sebesar 15,88 miliar rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi teknikal daripada BWPT itu tampak di sisi bandar detektor itu di hari Jumat kemarin itu tampak top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker itu sedang melakukan big akumulasi, dan broker secara keseluruhan itu melakukan akumulasi, di mana broker YP adalah sebagai top net buyer-nya dengan average buy-nya atau harga pembeliannya di Rp93, dan broker SQ adalah sebagai top net seller-nya. Kalau kita berpindah atau melihat dalam 1 minggu terakhir dari bandar detektor untuk kegiatan dari dari BWPT itu tampak dari sisi bandar detektor top 1 broker, top 3 maupun top 5 broker itu sedang posisinya adalah netral, di mana secara general itu broker secara keseluruhan masih melakukan akumulasi,
Dan broker YP itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga 90 dan ZP adalah sebagai top net seller-nya. Kalau kita melihat dari sisi stokastik itu tampak baru saja terjadi golden cross di emiten BWPT, sehingga kemungkinan kedepannya masih akan harga akan bergerak ke atas. Dan kalau kita lihat dari sisi volumenya sendiri itu tampak volume hari Jumat kemarin itu sedikit lebih besar dari volume hari Kamisnya, dan juga tampak sudah berada di atas rata-rata 20 hari terakhir dalam 4 hari bursa. Dan kalau kita lihat dari MACD-nya sendiri itu tampak garis MACD ini masih berada di atas dari garis signal, dan garis MACD ini sudah berhasil menembus di atas angka 0. Dan kalau kita lihat dari histogramnya sendiri itu tampak tetap berada di atas angka 0 dan bergerak ke atas, sehingga melihat dari hal ini jadi tren ini akan masih belum ada perubahan. Dan kalau kita lihat dari sisi parabolic SAR itu juga tampak tren masih bergerak ke atas. Dan dari sisi MA-nya sendiri itu tampak MA5 ini masih berada di atas MA8 maupun MA13. Dan juga tampak juga MA20 sedang berusaha untuk menembus dari MA50 di hari kedepannya, sehingga terkonfirmasi tren ini masih terjadi uptrend. Sehingga bagi kami untuk BWPT ini memiliki support pertama itu di harga 87 dan support keduanya di 83, di mana resisten pertama itu ada di 95 dan resisten kedua di 99 rupiah, sedangkan harga BWPT saat ini adalah di 91 rupiah. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Pujiadi Prestige Limited. Jadi kalau kita perhatikan dari PUDP itu tampak PUDP di hari Jumat kemarin itu dibuka di harga Rp360 dengan rentang harganya adalah Rp332 sampai dengan Rp416, di mana ditutup di harga Rp410 atau menguat sebesar 54 poin atau 15,17% jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya yang di Rp356. Jadi kalau kita perhatikan tampak di sesi kedua itu di hari Jumat kemarin PUDP itu tampak bergerak atau meluncur ke utara dengan lumayan cukup tajam. PUDP sendiri itu memiliki volume perdagangan di hari Jumat kemarin adalah sebesar Rp727,35 juta dengan market cap-nya adalah 135,12 miliar dan price earning ratio-nya adalah 10,35 kali atau masih minus. Dan kalau kita perhatikan dari average price-nya sendiri itu tampak average price dari PUDP di hari Jumat kemarin adalah di harga Rp377,90. Dan kalau kita lihat price volume frekuensi dari PUDP di hari Jumat kemarin itu tampak paling banyak itu diperdagangkan adalah di harga 410 atau di sesi penutupannya itu sebesar 4.662 lot dengan 463 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan bid offer dari PUDP di hari Jumat kemarin pada saat penutupan itu tampak di bidnya sendiri ada antrean sebesar 11.267 lot dan di offernya sendiri adalah sebesar 3.946 lot. Dan paling banyak di bidnya itu adalah antri di harga 410 itu sebesar 7.440 dan di offernya sendiri itu tampak hanya satu tik ke atas paling banyak yaitu di Rp412 sebesar 3.779 lot. Dan kalau kita perhatikan dari price diary daripada PUDP itu tampak PUDP dalam 30 hari terakhir ini ditutup hijau itu sebanyak 12 hari dan ditutup merah sebanyak 6 hari.
di mana rentang harga dari PUDP sendiri itu dalam 1 bulan terakhir adalah dari harga Rp268 sampai dengan Rp466. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga PUDP saat ini yang di Rp410, maka boleh dikatakan PUDP sudah lumayan cukup mahal. Dan asing sendiri di hari Jumat kemarin tampak tidak melakukan transaksi di emiten PUDP. Dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan penjualan sebesar Rp171 juta. Dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale itu sebesar Rp230 juta. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada PUDP, itu tampak kalau kita perhatikan dari PUDP itu tampak top 1 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, top 3 broker itu melakukan big akumulasi, dan top 5 broker itu melakukan normal akumulasi. Di mana broker MI adalah sebagai top net buyer-nya dengan average rate atau average pembelian itu di harga Rp410, dan broker CC adalah sebagai top net sellernya. Dan kalau kita lihat pergerakan dalam 1 minggu terakhir daripada PUDP itu tampak di bandar detektor itu memberikan informasi bahwa top 1 broker itu posisinya adalah netral, top 3 broker itu dalam normal distribution, dan top 5 broker itu melakukan small akumulasi, di mana broker MI itu kembali sebagai top net buyer-nya di harga Rp428, dan broker ZP itu sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastik sendiri itu tampak juga baru saja terjadi golden cross, sehingga kemungkinan harga akan dari golden cross ini memberikan sinyal harga kemungkinan akan bergerak ke atas. Akan tetapi kalau kita perhatikan di volume transaksinya sendiri itu tampak di hari Jumat kemarin di PUDP tampak volume transaksi tidak begitu besar jika dibandingkan 2 hari sebelumnya, dan juga tampak volume transaksi di hari Jumat kemarin itu berada di bawah rata-rata dari volume transaksi dalam 20 hari terakhir. Dari sisi MACD-nya juga ini masih tampak belum terjadi perubahan tren, karena kalau kita perhatikan garis MACD ini masih bergerak ke atas atau di atas dari garis signal dan semakin lebar jaraknya. Demikian juga dengan histogram ini masih bergerak ke atas di atas angka 0, sehingga berdasarkan indikator MACD ini tren tampak masih belum berubah, sehingga masih akan terjadi uptrend. Dan kalau kita lihat dari garis MA-nya sendiri, dari MA itu tampak MA 5 masih berada di atas MA 8, dan demikian pula dengan MA 13, dan MA 20 juga masih berada di atas MA 50, demikian juga masih berada di atas MA 200. Sehingga berdasarkan moving average eksponensial ini terkonfirmasi bahwa tren secara mayor tren ini masih terjadi bullish, sehingga bagi kami untuk PUDP ini memiliki support pertama di harga Rp398 dan support keduanya di 389, di mana resisten pertama adalah di 420 dan resisten kedua di Rp430. Dan akhirnya kita akan membahas emiten terakhir daripada yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh SMMT atau Golden Eagle Energy. Jadi kalau kita perhatikan Golden Eagle Energy di hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 itu tampak dibuka di harga Rp191 dengan rentang harganya adalah 190 sampai dengan Rp244 dan ditutup di harga 220 atau menguat 30 poin atau 15,79%. SMMT sendiri itu memiliki volume transaksi di hari Jumat kemarin adalah sebesar Rp149,36 miliar dengan market cap-nya adalah 693 miliar dan price earning ratio-nya adalah 7,86 kali. Dan kalau kita perhatikan di hari Jumat kemarin itu tampak SMMT
itu paling banyak ya diperdagangkan di harga Rp230, itu sebesar 808.342 lot dengan 5.308 kali transaksi. Dan di bid offernya sendiri pada saat penutupan, kalau kita perhatikan tampak di volume bidnya ini sedikit lebih besar daripada volume offernya, di mana di volume bid itu ada antrian sebesar 111.784 lot dan di offernya itu hanya 103.725 lot, di mana di bidnya sendiri antrian paling banyak itu ada di harga Rp212, itu sebesar 61.015 lot, dan di offernya sendiri itu ada antrean paling banyak di harga Rp222, itu sebesar 33.204 lot. Dimana kalau kita perhatikan dari SMMT itu di hari Jumat, itu average price-nya adalah di Rp222,2. Selanjutnya secara analitik dari price diary-nya sendiri untuk SMMT itu tampak SMMT dalam 30 hari terakhir itu ditutup hijau itu hanya sebanyak 9 hari dan ditutup merah itu sebanyak 14 hari, di mana rentang harga dari SMMT di 1 bulan terakhir itu adalah dari 167 sampai dengan Rp244, di mana kalau kita bandingkan dengan harga SMMT saat ini yang di 220 ini sudah lumayan cukup mahal. Dan asing sendiri di hari Jumat tampak melakukan net foreign buy itu sebesar Rp304,49 juta. Dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign sell itu sebesar Rp18,48 miliar, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing melakukan net foreign sale itu sebesar Rp28,12 miliar. Dari sisi bandar detektornya sendiri itu tampak memberikan informasi dalam hari Jumat kemarin itu tampak top 1 broker maupun top 3 broker dan top 5 broker ini sedang melakukan big distribution, di mana broker CC adalah sebagai top net buyer-nya di harga 205 dan broker CS itu adalah sebagai top net sellernya. Dalam 1 minggu terakhir dari SMMT itu kalau kita perhatikan tampak di bandar detektor ini masih terjadi big distribution itu baik dari top 1 broker, top 3 maupun top 5 broker, di mana broker CC itu kembali sebagai top net buyer-nya dan broker CS ini sebagai top net sellernya. Dari sisi stochastik itu kalau kita perhatikan ini baru saja terjadi golden cross juga, dan ini didukung dengan volume yang lumayan cukup tinggi di hari Jumat kemarin jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ini cukup bagus karena pasar mulai berminat di emiten SMMT. Dan dari sisi MACD sendiri itu tampak baru saja terjadi perpotongan antara garis MACD dan garis signal sehingga terkonfirmasi tren ini mulai akan berubah, dan dari histogram sendiri itu tampak histogram mulai mendekati angka 0. Dan dari sisi EMA-nya sendiri itu exponential moving average kalau kita perhatikan, kalau kita perbesar, jadi tampak EMA 5 ini berada di atas EMA 8 maupun EMA 13, demikian juga EMA 20 ini masih berada di atas EMA 50 maupun EMA 200, sehingga secara mayor trend ini tren masih terjadi uptrend. Dan kalau kita perhatikan dari parabolic SAR ini baru saja terjadi nyentuh dari candle, sehingga tren berbalik arah ini akan bergerak ke atas. Sehingga bagi kami untuk SMMT ini memiliki support pertama di Rp210 dan support keduanya di angka 200, di mana resisten pertama di 228 dan resisten kedua di Rp238. Jadi demikianlah analisa kami terhadap 3 rekomendasi sinyal saham, yaitu SMMT yang dimiliki oleh Golden Eagle Energy, kemudian PUDP yang dimiliki oleh Pujiadi Prestige, dan BWPT yang dimiliki oleh Eagle Plantation.
Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.